testing ya. Jadi kita akan membahas terkait testing. Jadi banyak hal yang diketahui mahasiswa itu testing itu hanya black box dan UAT ya. Padahal kan testing ini sebuah rangkaian. Jadi selain rangkaian dari pemrograman itu sendiri, maka satu rangkaian di dalam testing itu adalah suatu keterkaitan. Jadi tidak hanya black box saja. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa teman-teman waktu di tingkat akhir nanti biasanya tahunya black box atau UAT atau padahal banyak hal selain itu ya. Ini adalah review sederhana ya, jadi bukan detail tetapi memberikan pemahaman bahwa testing itu sebuah rangkaian. Jadi kalau kita sudah melewati rangkaian pemrogramannya di tahap ketujuh adalah testing. Nah, testing ini ada 4 yaitu unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Ya, coba dibayangkan berarti kita harus melalui tahapan itu semua. Tapi ingat ya, tergantung dari metode yang Anda gunakan. Nah, kalau yang sesuai urutan ini dan dilakukan sesuai urutan. Kalau misalkan langsung loncat acceptance testing kan ini ya tidak mungkin juga gitu loh kalau di tahapan ini. Unit testing ini analoginya seperti kita menjadi sebuah perusahaan mobil ya, kita akan mencetak bagian dari mobil itu, yaitu ban, bodi, kabel, velg, kaca, karet, dan lain-lain ya. Nah, misalkan knalpot kita cetak di Surabaya, maka setelah selesai akan kita kirim ke Malang di perakitan. Waktu kita di Surabaya itu kan akan dicek ya, ini knalpot ini sudah baik atau tidak, itu akan dicek di sana. Nah, pengecekan ini yang dinamakan unit testing. Nah, kalau di program unit testing ini berarti adalah bagian-bagian yang terkumpul dan bagian kecil lah ya, bisa disebut dengan modul atau fungsi. Oleh karena itu ada beberapa orang yang menyebutnya dengan komponen testing, karena kita memang fokusnya di bagian terkecil tersebut. Nah, ini kalau tidak sesuai maka kita bisa merevisinya. Iya, jadi tidak masalah. Setelah kita melakukan testing di satu bagian tersebut, apakah sesuai dengan spesifikasi? Kalau tidak sesuai ya kita revisi, itu tidak masalah. Nah, unit testing ini biasa yang digunakan adalah metode white box ya. Jadi kalau Anda biasa kenal black box, maka white box juga ada sebenarnya. White box ini dia ngecek struktur yang ada di dalam kode. Nah, kalau kode berarti kalau white box kan gampangannya ya kotak yang transparan gitu ya. Berarti di sana ada input sama output. Nah, berarti di sana ada keterkaitannya dengan spesifikasi yang Anda lakukan sebelumnya. Nah, posisi unit testing ini dilakukan sebelum integration testing, karena ini adalah bagian terkecil dari program itu sendiri. Testing ini dilakukan oleh programmer bukan orang lain. Kalau yang melakukan orang lain berarti kan tahapannya sudah berbeda itu. Nah, terus biasa dilakukan secara otomatis. Kalau secara otomatis berarti kita tidak membaca lagi satu persatu ya, tetapi kita bisa menggunakan tool unit ini jalan atau tidak. Tapi yang paling penting white box testing ini kita melakukan checking ke dalam precondition, postcondition, dan spesifikasinya. Jadi kalau kita gambarkan white box itu yang di bawah ini. Nah, jadi white box ini preconditionnya input, postconditionnya spesifikasi yang ada di kode yang ada di spesifikasi itu harus sama dengan yang kode yang kita kerjakan di dalam unit tersebut. Jadi misalkan di dalamnya faktorial ya spesifikasinya faktorial. Kalau misalkan black box preconditionnya input, postcondition di dalamnya ini kita tidak nampak ya, hasilnya tetap faktorial tapi sesuai dengan spesifikasi atau tidak kan tidak masalah kalau di black box. Tapi kalau di unit testing kita membutuhkan yang seperti white box ini. Nah, ini adalah penjelasan lain yang sederhana ya, sama. Jadi ada aplikasi kode di dalamnya, ini ada seperti flowchart, berarti alur dari program itu kita tahu ya. Atau di sini dengan menggunakan database-nya juga. Jadi termasuk database kalau di program yang lebih besar mungkin ya, maka kita unitnya bisa lebih kompleks. Tapi kalau yang kita contohkan program sederhana seperti faktorial atau
perhitungan sederhana itu ya aplikasi kode. Nah ini keuntungannya mudah perawatannya mudah ya, misalkan tadi knalpotnya ada yang salah, ada yang rusak, ya kita tinggal menggantinya dengan unit yang lain. Atau misalkan program ada yang masalah, berarti yang salah hanya di unit tertentu. Misalkan keuntungan selanjutnya adalah reusable, jadi kode ini bisa digunakan kembali. Jadi kalau memang sudah handal ya unit yang Anda kerjakan sudah handal dan Anda share ke teman-teman, bisa digunakan di program yang lain. Analoginya kalau knalpot itu sudah digunakan oleh mobil tipe A karena sesuai dan masih bisa digunakan dengan tipe yang sejenis, bisa digunakan model dengan tipe B, seperti itu. Kalau di pemrograman kan berarti objek A bisa menggunakan fungsi dari objek B dan seterusnya, seperti itu. Jadi bisa digunakan kembali. Nah ini cepat ya, karena itu tadi, karena unit sudah bisa digunakan di berbagai program itu atau di berbagai objek itu bisa lebih cepat. Bahkan kalau di dalam tim kan unitnya kan dikerjakan secara terpisah, jadi program juga lebih cepat. Nah ini lebih mudah dalam menemukan permasalahan yang terakhir itu. Jadi memang kalau sudah terpisah ke dalam unit dan sudah dilakukan checking di setiap unit kan akhirnya mudah ya. Jadi penemuan masalah itu bisa lebih cepat. Nah, terus selanjutnya adalah integration testing. Jadi kalau kita tadi sebuah mobil, kita sudah mencetak knalpot misalkan di Surabaya, kita mencetak ban di Jogja dan seterusnya ya. Nah, misalkan kita akan menggabungkan dua unit, misalkan antara mesin dengan bodi mesin dengan rangka gitu ya, terus kita integrasikan dua bagian tersebut, maka ini yang dinamakan integration testing. Jadi kalau di program dilakukan lebih dari dua unit ya, nah itu sudah dilakukan integration. Maka metode yang dilakukan tidak hanya white box ya, tapi kita bisa menggunakan black box atau gray box. Nah, analoginya sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Jadi penggunaan metode ini tergantung unit yang akan diuji ya. Jadi tergantung unit. Kalau memang hanya membutuhkan jalan atau tidak ya black box. Kalau detail ya white box. Atau kalau membutuhkan keduanya ya bisa menggunakan metode yang lain. Nah, integration testing ini bisa manual atau otomatis, terotomatisasi ya. Jadi kalau manual kan teman-teman seperti ngecek di code review, kalau otomatis berarti langsung keluar jalan atau tidak gitu. Testing ini dilakukan setelah unit testing dan sebelum sistem testing. Pendekatan yang dilakukan ini adalah top down, bottom up, hybrid sama big bang. Nah, pendekatan yang paling utama memang ada di top down atau bottom up ya. Jadi kalau teman-teman memiliki ini modul ya, satu modul dia terkait dengan modul di bawahnya, dia terkait dengan modul di bawahnya, maka pengecekan dua modul ini terus mengecek ke modul ke atas dan ke atas ini adalah bottom up. Jadi rangkaian waktu Anda melakukan checking integrasi tersebut, integration testing ya. Kalau Anda melakukan testing dari atas, maka namanya top down, dari atas ke bawah. Kalau hybrid dilakukan keduanya secara bersamaan. Terus kalau Anda melakukan big bang, nah, big bang ini Anda mendapatkan modul secara bersama-sama secara keseluruhan. Jadi Anda langsung mengecek secara bersama karena Anda modul-modul ini sudah mendapat satu paket gitu ya. Anda tidak mengerjakannya tapi Anda yang mendapatkan paket tersebut. Jadi sangat ini ya, berbeda ya dengan top down, bottom up sama hybrid. Hampir mirip seperti sistem testing. Tapi kalau sistem testing kan dia mengecek secara keseluruhan dan ada di tahapan akhir di sini. Nah, ini adalah contohnya, jadi unit, integration sama sistem. Jadi kalau di dalam program, di dalam programmer ya, atau kalau di dalam developernya itu yang dipegang unit, integration sama sistem kalau testing. Nah, yang terakhir adalah sistem testing ya, yang dilakukan ini yaitu saat mobil sudah jadi lengkap,
Nah, apa yang Anda lakukan? Anda kan melakukan testing kan, testing akhir ya, yaitu apakah mobil ini bisa berjalan, apakah mobil ini aman ya, kalau kecelakaan seperti apa, terus kalau kehandalannya seperti apa di jalan dengan jenis tertentu ya, terus efisiensi efisiensi bahan bakar seperti apa. Nah, kalau di program juga sama, kita akan melakukan sistem testing, akan mengecek satu secara keseluruhan ya. Sistem testing misalnya program sudah ada, kita tes keamanannya, kita tes efisiensinya, performanya ya, terus kita tes kesesuaian dengan spesifikasinya. Jadi kita hanya melakukan testing secara langsung, maksudnya ya tidak gitu ya. Fungsionalnya ya, mobil kan juga demikian, apakah secara fungsi benar atau tidak. Kalau sistem testing juga gitu, jadi aplikasi sudah jadi nih secara keseluruhan, tinggal Anda tes bareng gitu. Nah, biasanya teman-teman waktu di pemrograman di awal-awal ya, itu biasanya kan belum paham terkait testing ya, yang penting Anda run gitu ya, padahal kan Anda mungkin sudah melakukan tahapan ini, mungkin sudah melakukan tahapan ini, seperti itu. Nah, jenis sistem testing ini macam-macam, karena sistem sudah jadi ya berarti dites dulu keseluruhan ini. Nah, kalau keseluruhan ini tidak dapat dijalankan, misalkan sistem, misalkan keamanan bermasalah, ya dia akan balik lagi direvisi sesuai dengan metode pengembangan perangkat lunak. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau testing aja ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, ini adalah testing yang dilakukan oleh developer dan dilakukan oleh orang luar dari tim ya. Karena acceptance testing ini kalau kita analogikan, produk sudah jadi, mobil sudah jadi, terus kita suruh nyoba ke customer atau ke pengguna. Jadi ada dua ya, customer atau pengguna. Dicoba ternyata jalan sesuai dengan kebutuhan, ya udah cukup, berarti telah diterima oleh pengguna. Nah, pengujian aplikasi secara utuh ini tidak dilakukan oleh programmer. Kalau memang di aplikasi, maka acceptance testing ini dilakukan juga oleh orang luar. Jadi sudah selesai mobilnya jadi ya, terus akhirnya kita testing tahap selanjutnya. Nah, testing acceptance testing ini akhirnya Anda kenal yang namanya alpha testing dan beta testing. Nah, kalau beta alpha ini yang ada di internal, beta ini adalah yang di eksternal, orang lain yang melakukan testing. Nah, di sini ada customer acceptance test dan user acceptance testing. Kalau customer ini orang yang memberikan project misalkan, kalau user ini adalah orang yang nantinya menggunakan aplikasi tersebut. Jadi untuk tahapan-tahapan ini mungkin alpha testing, beta testing, dan rilis misalkan ya, dan seterusnya kalau tahapan untuk itu. Tapi kalau tahapan testing secara umum ya sampai sini. Nah, mungkin saya bisa mengingatkan teman-teman ya, bahwa testing ini nantinya akan Anda bawa sampai mungkin tugas akhir ya. Tugas akhir nanti akan Anda temui. Jadi kalau misalkan memang ditanya tentang testing ya, sesuaikan dengan metode ya. Metode kalau memang waterfall ya, apakah Anda menggunakan unit testing atau Anda melakukan pendekatan prototype misalkan ya, testingnya sampai mana itu Anda harus paham, dan itu akan dijelaskan di materi mata kuliah yang lain.